mengingat akan kematian Tuhan. Iblis berkata, sudah selesai kamu, sudah selesai, gagal misi, menyelamatkan semua umat manusia, it's done, you are dead now. Tetapi ternyata di hari yang ketiga Yesus bangkit, iblis kena prank, dan akhirnya semua memahami dan menyadari ketika kita di dalam Yesus, kita juga mengalami kebangkitan yang luar biasa. Dari sini saya menemukan saudara bahwa ada 5 peristiwa penting di dalam perjalanan kita bersama dengan Yesus. This is the mission that Jesus has, untuk membuat kita memiliki kehidupan yang kekal, tidak binasa. Sehingga kita semua saat ini tidak perlu takut dengan yang namanya kematian. Kematian itu hanyalah awal dari kehidupan yang sempurna bersama dengan Yesus. 5 peristiwa itu adalah kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangan. Kalau saudara perhatikan seperti gambar di depan ini, I like this picture so much. Saya suka gambar ini begitu sangat, saudara. He came, he died, he rose, he ascended, and he come back again. You see? 4 dari itu sudah Tuhan genapi. Ketika Yesus datang, semua menanti-nantikan Mesias yang juru selamat. Yeskiel mengatakan akan ada yang menggantikan posisi kita. Sebagaimana kita orang berdosa yang harus dihukum, kemudian dia bangkit. Nah, inilah the history. Inilah sebuah misi, inilah sebuah perjalanan yang Yesus kerjakan buat kita yang dicintai Yesus. Saya mau bertanya di sini, siapa yang percaya Anda dan saya sangat amat dicintai oleh Yesus? Lambaikan tangan dan mengiringi coba. Berkatalah dengan saya dicintai Yesus. 1, 2, 3 katakan. Saya dicintai Yesus. Nah, tentang kebangkitan saat ini kita bahas. Why? Kenapa kebangkitan? What is the purpose? Tujuannya apa? Kenapa itu sangat penting? Saudara tahu, dari sini ada satu kalimat yang sangat kuat mengatakan bahwa semua manusia adalah manusia yang berdosa. Semua manusia adalah manusia yang berdosa. Pada saat dia lahir, dia pun juga lahir dalam keadaan berdosa. Mungkin dia tidak menginginkan keadaan berdosa itu, tetapi mau tidak mau begitu dia lahir, dia adalah berdosa. Dan saudara lihat, kalau kita mempelajari orang berdosa itu apa? Orang yang berdosa umumnya orang akan berkata dia yang melakukan tindakan dosa. Dia yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan hukum Taurat. Orang berdosa itu adalah orang yang dimana dia menjadi budak dari dosa. You see? Orang yang berdosa adalah orang yang nantinya akan menghadapi penghakiman. Ya, orang yang berdosa pasti akan mengalami kehancuran dan pasti akan ada maut, kematian yang kekal di sana. Karena tindakannya dia, karena perbuatannya dia, toh kan? Ternyata korupsi, ternyata ada 3 hal yang membuat saudara akan habis. Yang pertama adalah judi, 2 drugs, 3 lawan jenis. Entah itu wanita, entah itu pria lain. Itu sama seperti membuang air, membuang garam ke dalam lautan. Habis.
saudara, semua orang memahami dan menyadari that is the action of sin. Itu adalah tindakan orang berdosa, makanya kau orang berdosa. Itu yang kelihatan. How about yang tidak kelihatan? Bagaimana dengan sesuatu yang terjadi hanya antara kita dengan Tuhan yang tahu? Apakah itu tidak diperhitungkan sebagai dosa? Itu kan cuma dosa kecil. Gak ada yang semacam begitu. Dosa besar, dosa kecil, dosa kelihatan, dosa tidak kelihatan, it's everything the same. Endingnya adalah maut dan kematian dan kehancuran. Mungkin Anda menatap saya dan berkata, saya honestly capek. Hidup di dalam keadaan semacam ini saya sudah lelah. Dan saya mau bebas. Coba lihat, saya melakukan live streaming jam 10 sampai jam 12 di TikTok. Dengan kontennya adalah TikTok. Anda bisa follow akun Billy Sakarya di sana. Dan suatu saat yang terjadi, saya lakukan itu 2 hari sekali atau setiap malam sebelum saya mau tidur. Saya TikTok. Jadi ada orang masuk ke room saya, dia typing, ada yang request lagu, ada yang bertanya. Dan suatu saat saya menemukan saudara, ada satu orang yang dimana dia memberanikan diri menceritakan, kan di talk nih. Dari hati ke hati kita bicara kan, open apa adanya. Apa yang saya alami, apa yang mereka alami. Dan dia memberanikan diri berkata, "Oh, saya sudah capek dengan kehidupan saya." Emang kamu kenapa? Saya berada di dalam satu keadaan yang saya gak mau ada di sana. Apa itu? LGBT, homoseksual. Saya tahu ini salah tuh. Tapi saya sudah mencoba supaya saya keluar, tetapi seakan-akan ini salah for me. 2 tahun saya coba, tapi pada akhirnya jatuh lagi. Ada di satu kota, dan di situ saya memberikan pemahaman. Kan kasihan saudara, seperti desperate sekali, ingin keluar. Bukan cuma satu, ada orang lagi yang saya temukan di sana, yang dimana dia adalah seorang wanita yang dikejar-kejar sama pria pacarnya dia, yang dimana prianya ini adalah NPD, Narcissistic Personality Disorder. Capek gua kalau punya pacar yang NPD gitu. Lalu saya harus bagaimana? Ya gampang lah, ganti aja nomor telepon dan lain sebagainya. Tapi kita bipok. Ya dari hati ke hati kita bicara. Tapi dari situ saudara, dari perbincangan itu saya menemukan mereka yang sedang mengalami keadaan itu adalah kondisi di mana yang tidak terekspos. Hanya mereka sendiri yang tahu, dan mereka yang struggle, dan mereka nggak mau ada di sana. Dan sampai mereka malu untuk mengakui kepada orang lain dan cerita yang lain. Then how? Makanya jangan bikin dosa. Saya lihat dari situ, saya menelusuri sampai pada akhirnya saya menemukan sebuah ayat dalam Roma 5 ayat yang ke-12. Dia berkata seperti ini, sebab itu sama seperti dosa masuk dalam dunia melalui satu orang. Siapa dia? Adam. Dan maut masuk melalui dosa itu. Demikianlah maut menyebar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini gara-gara satu orang yang namanya Adam. Anda lihat dari ayat ini, saya menemukan bahwa dosa itu bukanlah sebuah tindakan, tapi dosa itu adalah sebuah identitas. Ibadah hari ini, ibadah Paskah hari ini sangat terberkati dan mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus tentunya dari Paskah ini. kesan-kesannya
Bener nggak sih?